Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tuniswa, NIM 124061931333 dari MKS 4C. Saya di sini dari kelompok 10 dan ini anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Ahmad Farezi, saya dari kelas 4C, NIM saya 12406193134. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan sistem pembayaran internasional. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Faida, NIM 12406193113 dari MKS 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabella Eka Safitri, NIM akhir 123 dari MKS 4C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, metode leasing, yang kedua, metode long term financing, dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem cash in advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Octavia Putri Lestari, NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3, yaitu apa itu pengertian dari metode account receivable financing, yang kedua apa itu pengertian dari metode banker adoption, yang ketiga yaitu apa itu pengertian dari metode short term bank loan. Yang pertama yaitu pengertian dari metode account receivable financing. Yang pertama ada account receivable financing. Apa itu account receivable financing? Yaitu adalah hak perusahaan untuk meminta sejumlah kas di masa yang akan datang akibat kejadian di masa yang lalu dan tuntutan pada pihak lain akibat perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Account receivable financing dibagi menjadi 2, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Yang kedua yaitu piutang wesel adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada banker acceptance. Banker acceptance merupakan wesel bank yang diberikan cup dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberi cup atau accepted dikenal banker acceptance. Yang ketiga ada short term bank loan. Apa itu? Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar atau kas persediaan dan piutang dan pasifa lancar perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan diskon agar memberi kontribusi nilai yang positif terhadap nilai bank. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Faida, NIM 12406193113. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang counter trade. Counter trade atau imbal dagang merupakan salah satu model pembiayaan dan sistem perdagangan yang berlaku secara internasional yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor nasional. Ada sejumlah manfaat dari imbal dagang. Antara lain, kita melakukan penghematan APBN atau devisa dalam rangka pembelian impor yang dibutuhkan. Selain itu, membuka peluang atau akses pasar non-tradisional bagi barang-barang yang diproduksi oleh pihak swasta, pemerintah, atau BUMN, dan meningkatkan produksi bagi barang-barang yang termasuk dalam skema imbal dagang. Dalam sisi ini, dilakukan analisis terhadap kelemahan dan kelebihan prinsip-prinsip yuridis yang terkandung dalam perjanjian imbal dagang, dan analisis yuridis berkaitan dengan
tepat tidaknya Indonesia memilih perjanjian imbal dagang sebagai alternatif model. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia perlu adanya kehati-hatian dalam penjajakan, perundingan, pembahasan, dan pelaksanaan suatu perjanjian imbal dagang dengan memperhatikan dan mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia serta memperhatikan kesiapan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perdagangan imbal balik. Materi yang kelima yaitu tentang metode factoring. Metode factoring merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh exporting dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut factor banker di tempat exporting berada. Yang keenam yaitu metode forfeiting. Metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan exporting. Kemudian promissory. Yang pertama yaitu pengertian tentang metode leasing. Metode leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leases selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana leases pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, dengan operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua, yaitu lessees adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang terakhir adalah supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Yang selanjutnya adalah long term financing. Pinjaman jangka pendek ini merupakan tipe pinjaman yang jangka waktu pembayarannya di bawah 1 tahun dan bisa diperoleh dari pihak ketiga. Misalnya, suatu perusahaan, bank, atau pemerintah. Dalam pembukuan akuntansi, pinjaman ini dicatat pada neraca keuangan atau balance sheet di bawah bagian kewajiban lancar atau current liabilities. Pada praktiknya, pinjaman jangka pendek banyak digunakan oleh para pelaku UKM yang pendapatannya tidak stabil atau tidak bisa diprediksi. Contohnya, suatu produsen kue kering yang barang dagangannya dihargai sangat tinggi hanya pada waktu tertentu seperti lebaran dan hari raya lainnya. Jenis usaha seperti inilah yang membutuhkan pinjaman jangka pendek untuk membiayai produksi kue di kala bisnis sedang sepi atau seperti tidak lebaran. Maksudnya tidak pas waktu lebaran. Biasanya pinjaman yang diminta akan dibayar pada saat bisnis kembali ramai. Dan yang selanjutnya adalah pengertian dari sistem cash in advance. Sistem cash in advance adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayarannya dilakukan secara tunai, baik keseluruhan, full payment, atau sebagian
partial payment. Sistem ini bisa digunakan oleh importir dan eksportir yang belum saling mengenal dan kurang saling percaya, atau importir dan eksportir yang baru melakukan transaksi internasional. Sistem ini juga digunakan dalam situasi darurat seperti dalam keadaan perang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem cash in advance. Cash in advance adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh pembeli atau importer kepada penjual atau eksportir. Sebelum barang dikapalkan, pembayarannya dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment, atau sebagian, partial payment. Pembayaran biasanya dilakukan dengan cara mentransfer dana secara langsung ke rekening eksportir. Sistem ini biasa digunakan oleh importir dan eksportir yang belum saling mengenal dan kurang saling percaya, atau importir dan eksportir yang baru melakukan transaksi internasional. Sistem ini juga digunakan dalam situasi darurat seperti dalam keadaan perang. Selain itu, sistem ini digunakan dengan alasan bahwa mata uang negara importir termasuk mata uang lemah atau yang berisiko tinggi. Pada sistem ini, semua risiko ditanggung langsung oleh importir, sehingga kebanyakan importir tidak menyetujui dan menggunakan sistem ini. Selanjutnya, sistem open account. Dalam mekanisme open account ini, pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima barang, sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme open account merupakan kebalikan dari advance payment. Akan tetapi, sekalipun demikian, mekanisme ini juga tetap memiliki risiko, yaitu pembayaran tidak dilakukan meskipun barang telah dikirim. Pembayaran tidak sesuai dengan harga barang dan terjadi penundaan pembayaran. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem wesel dan sistem consignment. Sistem wesel merupakan sebuah dokumen yang prinsipnya berisi suatu instruksi dari eksportir kepada importir untuk membayar barang atau produk yang telah dibelinya. Dalam dokumen ini tertulis perintah dari eksportir driver yang ditunjukkan kepada importir. Driver atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu atau tanggal tertentu. Dan sistem konsigmen atau konsiasi adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah produk atau barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Dengan metode ini, eksportir akan mengirim barang kepada importir, tetapi hak kepemilikan barang tersebut tetap dipegang oleh eksportir. Dengan sistem ini, importir bertindak sebagai pemasaran dari pihak eksportir. Pembayaran baru dilakukan setelah importir mampu menjual barang dan menerima pembayaran dari penjualnya. Sistem ini memiliki resiko tinggi bagi eksportir, sehingga sistem ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan afiliasi atau subsidiari dari perusahaan induk atau parent company. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.